Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sukria MSC selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perkembangan Hewan. Perkenalkan, saya Fauzan Alamin Harahap dengan NIM 0704212030 dari kelas Biologi 1 Stambuk 2021 ingin memaparkan materi yang akan saya bawakan dengan judul fertilisasi guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perkembangan Hewan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk kepada materi yang pertama. Pembuahan atau fertilisasi dan biasa juga disebut dengan singami merupakan proses peleburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel yang bernukleus untuk membentuk sel tunggal zigot atau peleburan nukleus. Biasanya melibatkan penggabungan sitoplasma atau plasmogami dan penyatuan bahan nukleus atau yang biasa disebut juga dengan kariogami. Dengan proses meiosis dan zigot akan membentuk ciri fundamental dari kebanyakan siklus seksual eukariota. Dan pada dasarnya, gamet-gamet yang melebur bersifat dengan haploid. Fertilisasi juga merupakan suatu proses peleburan atau fusi singami inti sel gamet jantan atau spermatozoon dengan sel gamet betina atau yang disebut dengan ovum, membentuk sel tunggal yang dinamakan dengan zigot. Fertilisasi mempunyai nilai penting yaitu untuk mengaktifasi sel telur untuk melakukan proses pembelahan sel. Fertilisasi pada umumnya bersifat monospermi, yaitu hanya satu inti sperma yang membuahi supaya individu yang terbentuk diploid dan selalu tidak terjadi polispermi atau dari satu inti sperma yang membuahi. Fertilisasi dibedakan menjadi dua, berdasarkan tempat terjadinya fusi pronukleik antara gamet jantan dan juga gamet betina. Yang pertama ada fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal pada umumnya terjadi di lingkungan akuatik, di mana gamet betina berupa telur dan gamet jantan berupa sperma yang dibebaskan ke lingkungan air. Setelah sperma mencapai sel telur, proses fertilisasi dapat terjadi. Pembebasan material reproduksi gamet jantan dan juga gamet betina tersebut kemungkinan dipicu oleh temperatur air atau panjang pendeknya pencahayaan atau fotoperiode. Pada tipe fertilisasi eksternal, telur yang telah mengalami fertilisasi dan berkembang di dalam air sangatlah rentan terhadap serangan predator, menyebabkan penurunan jumlah keturunan. Oleh sebab itu, sangat masuk akal bahwa jutaan telur diproduksi oleh hewan betina yang termasuk tipe fertilisasi eksternal. Yang kedua ada fertilisasi internal. Fertilisasi internal dapat terjadi secara eksternal yaitu di luar tubuh induk. Sementara fertilisasi internal terjadi di dalam tubuh induk. Fertilisasi internal pada umumnya terjadi di dalam oviduct setelah mengalami fusi, kemudian akan membentuk zigot. Fertilisasi internal umumnya terjadi pada sebagian besar hewan darat, meskipun ada sebagian hewan akuatik yang fertilisasinya terjadi secara internal. Ada 3 tipe hewan dalam menghasilkan keturunan setelah melalui fase internal, yaitu ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Fertilisasi ini dilakukan oleh reptil, unggas, dan mamalia. Selanjutnya, fungsi fertilisasi. Fertilisasi mempunyai dua fungsi utama yaitu 1. Fungsi reproduksi. Fungsi ini memungkinkan perpindahan unsur-unsur genetik dari kedua orang tua atau parentalnya. Jika pada proses pembentukan gamet terjadi reduksi unsur genetik dari diploid menjadi haploid, maka pada proses fertilisasi kemungkinan terjadi pemulihan kembali unsur genetiknya, sehingga diperoleh individu normal baru. Yang kedua ada fungsi perkembangan. Fungsi ini memungkinkan rangsangan pada sel telur untuk melanjutkan dan melaksanakan proses pembelahan meosisnya dan membentuk pronukleus baru betina yang akan melebur menjadi singami dengan pronukleus jantan yang berasal dari inti spermatozoa, membentuk zigot yang akhirnya akan berkembang menjadi embrio dan juga fetus. Berikutnya ada proses tahapan fertilisasi. Sebelum fertilisasi dapat berlangsung,
harus ada tahapan-tahapan persiapan dari ovum maupun spermatozoa. Setidaknya ada 4 tahapan fertilisasi, yaitu yang pertama ada tahap persiapan yang meliputi kapasitasi dan akrosom. Yang kedua ada tahapan pengikatan spermatozoa dengan sel telur. Dan yang ketiga ada tahap proses peleburan. Yang terakhir ada tahapan reaksi kortikal. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahapan persiapan meliputi kapasitasi dan juga reaksi akrosom. Ejakulasi spermatozoa telah dibuktikan tidak dapat memfertilisasi telur ketika sudah berada di vagina. Studi pada tikus dan kelinci juga menyebutkan bahwa spermatozoa yang tersimpan di saluran reproduksi betina tidak mempunyai kemampuan untuk menembus sel telur. Spermatozoa tersebut harus melewati persiapan proses tahapan pematangan fisiologis spermatozoa yang disebut sebagai kapasitasi. Kapasitasi merupakan serangkaian proses seluler serta perubahan fisiologi dari spermatozoa agar mempunyai kemampuan untuk membuahi sel telur. Proses kapasitasi memakan waktu sekitar 5-7 jam. Kapasitasi biasanya terjadi di bagian uterus dan oviduct dan difasilitasi dengan adanya cairan dari saluran reproduksi betina. Pada tahap kapasitasi ini, terjadi peningkatan konsentrasi Ca2+, motilitas spermatozoa juga akan meningkat, dan antigen yang berada di permukaan spermatozoa menghilang sehingga memungkinkan spermatozoa lebih reseptif terhadap peningkatan sel telur. Dengan terjadinya kapasitasi, memungkinkan timbulnya reaksi akrosom. Yang kedua ada tahap pengikatan. Tahap pengikatan meliputi spermatozoa dengan sel telur. Secara molekuler, terjadi ikatan primer yang akan merangsang terbukanya kanal ion kalsium yang akan menyebabkan konsentrasi kalsium di dalam spermatozoa. Spermatozoa akan meningkat dan memicu ekositosis kandungan akrosom spermatozoa. Sementara itu, protein G juga diaktifkan dan akan menginduksi influx serta eksitosis kalsium. Mekanisme tersebut masih menjadi polemik karena ada kemungkinan induksi aktivasi reseptor kanal kation atau yang disebut dengan sodium, potasium, atau kalsium disebabkan adanya perubahan potensial membran spermatozoa. Di samping itu, kanal kalsium menjadi sensitif oleh adanya perubahan potensial membran yang menyebabkan kalsium dapat masuk ke dalam spermatozoa. Adanya ikatan primer juga akan merangsang terjadinya reaksi akrosom. Dengan adanya reaksi akrosom, akan terbentuk ikatan sekunder antara protein-protein membran dalam akrosom dengan zat P2 sebelum spermatozoa menembus zona pellucida. Bagian terluar dari membran plasma akrosom berfusi pada berbagai tempat dan kandungan akrosom dikeluarkan selama reaksi akrosom berlangsung. Di zona pellucida, vesikula akrosom akan mengeluarkan enzim-enzim proteolitik serta enzim-enzim hidrolase yang memungkinkan spermatozoa menembus zona pellucida dan mencapai sel telur. Berikutnya ada tahap peleburan. Fusi atau peleburan dua gamet yang menginisiasi beberapa reaksi penting di dalam sel telur. Reaksi penting yang terjadi di antaranya berada di antara membran sel telur. Setelah berlangsung reaksi akrosom, disusul kemudian peleburan atau fusi membran spermatozoa dengan membran sel telur. Peleburan ini terjadi pada makrofili yang terdapat di dalam permukaan sel telur, di mana tempat keping metafase kedua badan polar pertama dengan membran postakrosomal spermatozoa. Senyawa penting seperti metafilin ini terdapat pada membran posterior kepala spermatozoa serta integrin. Protein transmembran dijumpai di permukaan membran plasma sel telur. Keduanya terlibat dalam peleburan membran plasma dan juga sel telur. Berikutnya ada reaksi kortikal. Reaksi kortikal merupakan reaksi yang menyebabkan zona pellucida menjadi keras sehingga mencegah spermatozoa lain untuk berikatan dengan zona pellucida dan mencegah terjadinya polispermi. Blokade polispermi ini memungkinkan hanya satu pronukleus gamet jantan yang dapat berdifusi dengan pronukleus jantan betina dan juga menjaga keadaan diploid dari zigot. Setelah proses peleburan membran spermatozoa dan membran plasma sel telur, inti sel spermatozoa, mitokondria, sentrisol, serta flagela dapat masuk ke dalam telur. Sementara itu,
Badan basal flagela spermatozoa membagi diri dan membentuk dua sentrosom. Materi selanjutnya ada perjalanan sperma menuju tempat fertilisasi. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pergerakan sperma di dalam reproduksi jantan. Sperma dan cairan mani yang dihasilkan testis akan bergerak dari lumen tubulus seminiferus menuju vas efferentia. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya plasma yang dihasilkan oleh sel Sertoli, menumpuknya sperma yang dihasilkan, dan merembesnya cairan antar sel ke dalam lumen tubulus. Lalu, karena meningkatnya produk tubulus dan juga gerak silia dinding vas efferentia, maka mani akan bergerak masuk ke dalam ductus epididymis. Sambil berjalan, sperma mengalami proses pematangan. Dari epididymis, mani bergerak menuju ke vas deferens karena tekanan dari volume dan juga dari vas efferentia, kontraksi otot dan juga penggetahan plasma dari dinding epididymis, serta kontraksi otot vas deferens yang sifatnya seperti pompa penghisap. Vas deferens pada banyak hewan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sampai berbulan-bulan. Bahkan pada ikan biasanya sampai tahun lamanya. Vesicula seminalis menggetahkan cairannya ke dalam saluran ini, di mana vas deferens bagian distal disebut sebagai ampula dan berfungsi sebagai tempat mani sementara. Dari ampula ini, mani akan memasuki ductus ejakulasi yang memiliki otot lebih tebal dibandingkan saluran lainnya. Ductus ini dapat berkontraksi dengan kuat pada saat ejakulasi atau koitus dan juga bermuara pada ureter. Pada kebanyakan hewan, dengan pembuahan di luar, sperma dikeluarkan di dekat sel telur yang dikeluarkan pada betinanya. Untuk selanjutnya, sperma akan bergerak menuju sel telur guna membuahi. Untuk hewan dengan fertilisasi di dalam, mani dikeluarkan melalui alat pengantar yang dimasukkan atau terjadi kontak ketat dengan vulva betina. Alat pengantar mani ini bisa berupa sirip anal atau juga sirip pelvis yang berubah bentuk terjadi pada ikan hiu dan juga gabus, berupa kloaka yang terjadi pada reptil dan juga aves, atau berupa penis pada mamalia. Yang kedua ada pergerakan sperma di dalam reproduksi betina. Setelah mani dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina, maka sperma akan bergerak menuju proses pembuahan. Pergerakan sperma menuju tempat pembuahan dibantu oleh adanya gerakan antiperistaltik dari saluran kelamin dan juga kayuhan silia dari uterus dan juga oviduct. Lama perjalanan sperma menuju tempat pembuahan berbeda-beda pada setiap hewan. Pada tikus, mencit, dan juga domba diperlukan waktu kurang lebih 15 menit. Pada manusia, sekitar 30 menit hingga 3 jam. Sedangkan pada kelinci dan juga ayam, sekitar 1 jam. Ada beberapa tempat terjadinya proses pembuahan pada saluran kelamin betina dan biasanya tetap untuk setiap kelompok hewan. Yang pertama, pada bagian posterior oviduct, terjadi pada urodela dan juga beberapa anura. Yang kedua, di anterior oviduct terjadi pada reptil, aves, elasmobranchi, dan juga mamalia. Dan yang terakhir, pada rongga peritoneum, terjadi pada beberapa urodela dan juga aves. Selanjutnya ada mortalitas. Motilitas spermatozoa merupakan pergerakan aktif spermatozoa yang dilihat secara mikroskopis menggunakan mikroskop. Motilitas spermatozoa merupakan salah satu penentu seorang pria dianggap subur atau juga fertil. Dikatakan subur apabila jumlah spermatozoa motilnya berkisar antara minimal 60% dari jumlah total spermatozoa. Motilitas spermatozoa yang normal akan bergerak cepat dan juga lurus ke depan. Pergerakan ini dilakukan oleh flagel. Gerakan spermatozoa terlihat seperti gerakan menyambung. Faktor-faktor yang mempengaruhi motilitas spermatozoa antara lain nutrisi, polutan atau asap kendaraan, radiasi ponsel, dan juga suhu. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan sperma di dalam saluran reproduksi jantan dan juga betina. Beberapa peneliti menyatakan bahwa kemampuan spermatozoa untuk mencapai tempat fertilisasi merupakan karena pergerakan spermatozoa itu sendiri. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa itu akibat pengaruh saluran reproduksi betina. Beberapa faktor fisiologi yang berpengaruh terhadap kecepatan perjalanan spermatozoa adalah volume ejakulasi,
tempat deposisi, dan anatomi saluran reproduksi betina. Lama waktu yang dibutuhkan untuk spermatozoa agar sampai ke tempat fertilisasi berkisar antara 2 sampai 60 menit. Berikutnya perjalanan ovum di dalam saluran reproduksi betina. Pada waktu ovum diovulasikan, maka ovum akan dilepaskan ke dalam rongga peritoneum. Dari sini ovum akan masuk ke dalam infundibulum yang dengan fimbrainya akan aktif melingkup ovarium dan juga menghisap ovum yang akan diovulasikan. Dari infundibulum, ovum bergerak sepanjang oviduct, kemudian ke uterus dengan bantuan kontraksi otot dan kayuhan silia pada dinding oviduct. Pada hewan yang pembuahannya di luar, ovum akan dipancarkan keluar tubuh dengan adanya kontraksi dinding uterus dan dibantu oleh pergerakan saluran pencernaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan ovum di dalam saluran reproduksi betina yaitu yang pertama ada usia. Usia yang bertambah otomatis akan membuat tingkat kesuburan wanita menurun. Ketika menginjak usia 50-an, maka wanita akan mengalami menopause sehingga membuatnya tidak bisa lagi memproduksi sel telur untuk hamil. Ketika beberapa tahun sebelum menopause, wanita dapat mengalami gangguan kesuburan karena jumlah sel telurnya berkurang. Walaupun belum ditentukan angka yang pasti, kesuburan wanita juga akan berkurang. Tetapi, sebagian besar dokter berpendapat bahwa menginjak usia 30 tahun ke atas, peluang wanita untuk hamil akan semakin menurun. Yang kedua ada alkohol. Wanita yang banyak mengonsumsi alkohol dapat beresiko mengalami gangguan ovulasi atau endometriosis. Yang ketiga ada berat badan. Faktor lainnya yang turut mempengaruhi kesuburan wanita yaitu berat badan. Wanita yang mengalami obesitas akan mengalami banyak lemak di dalam tubuhnya dan akan mempengaruhi jumlah produksi hormonnya sehingga dapat menyebabkan ia sulit hamil. Wanita yang terlalu kurus juga dapat berpengaruh kepada hormonnya sehingga menyebabkan masa menstruasinya tidak teratur dan berakibat menjadi sulit hamil. Zat kimia. Untuk wanita, hati-hati dalam memilih produk kecantikan. Dikarenakan zat kimia yang sering ditemukan di kosmetik, yaitu phthalate, dapat mempengaruhi hormon di dalam tubuh, yang dapat menyebabkan wanita dapat sulit hamil. Selanjutnya ada faktor genetik. Pada faktor ini, peran ibulah yang paling berpengaruh terhadap kesuburan wanita. Jika ibu mengalami menopause dalam usia yang masih muda, bisa jadi anak perempuannya memiliki jumlah sel telur yang sedikit. Berikutnya ada merokok. Kebiasaan merokok dapat memberikan pengaruh buruk terhadap kesuburan, yaitu dapat menyebabkan gangguan pada serviks dan juga tabungan saluran indung telur, serta meningkatkan resiko keguguran. Rokok juga dapat membuang peluang pada wanita untuk hamil dikarenakan kandungan zat kimia pada rokok membuat indung telur mengalami penuaan lebih awal dan menghabiskan sel telur sebelum waktunya. Selain faktor-faktor dari luar, kondisi dalam tubuh wanita juga berpengaruh terhadap tingkat kesuburannya. Berikut gangguan kesehatan yang dapat menyebabkan infertilitas atau sulit hamil yaitu yang pertama ada gangguan ovulasi. Penyebab infertilitas pada wanita yang paling umum adalah adanya gangguan pada pelepasan sel telur secara berkala atau gangguan ovulasi. Gangguan ini dapat menyebabkan wanita tidak lagi melepaskan sel telur atau sel telur dilepaskan dalam jarak waktu yang lebih lama daripada yang seharusnya. Kondisi yang dapat menyebabkan gangguan ini adalah sindrom PCOS atau sindrom ovary polycystic, gangguan tiroid yaitu gangguan pada kelenjar yang terletak di bawah jakun. Kondisi di mana indung telur seorang wanita berhenti bereproduksi sebelum usia 40 tahun yang dinamakan kegagalan ovarium prematur. Selanjutnya ada gangguan lendir serviks. Pada saat proses ovulasi, lendir serviks pada wanita secara otomatis menipis untuk memudahkan sperma bergerak dan menghampiri sel telur. Namun, jika lendir serviks yang diproduksi tidak normal atau terdapat gangguan, maka proses ovulasi menjadi sulit dan menghambat terjadinya kehamilan. Yang terakhir ada rusaknya tabung saluran indung telur. Wanita yang tabung saluran indung telurnya tersumbat atau rusak akan mengalami sperma sulit membuahi sel telur atau menghambat gerak sel telur yang sudah dibuahi ke dalam rahim. Kerusakan ini dapat disebabkan karena
penyakit radang panggul, pernah menjalani operasi pada panggul atau rongga panggul, dan tuberkulosis pada panggul. Baiklah, sekian dari video pemaparan saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.